minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Ditpegang Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam di muka bumi, sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya memperoleh syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wal auliyaillah, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin dan para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan menghirup udara di alam dunia yang fana, masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh buat bekal nanti di alam akhirat. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 10 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2024. Dan taklim rutin kita malam ini adalah merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-590 ya. Betul ya? 590. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat, langsung disambung dengan pembacaan Zikir Jalalah yang telah diijazahkan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Arifillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barakah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari
juga barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup, juga saudara-saudara kita semuanya oleh Allah selalu diberi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Kemudian dimudahkan, dilancarkan segala urusan kita, baik urusan yang bersifat dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan agama, urusan ibadah, urusan pendidikan anak-anak kita. Semoga selalu berada dalam pertolongan Allah, dan kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam, dan ataupun yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi atau universitas atau institut, atau yang sedang kuliah. Kita doakan mereka semuanya adalah generasi penerus kita. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani rohaninya, zahir batinnya, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dan dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah yang nantinya akan bermanfaat untuk agama, juga untuk umat manusia pada umumnya. Yang sedang sakit kita doakan pula, baik sakit zahirnya, batinnya, sakit hatinya, pikirannya, dan ataupun sakit dalam hal ibadahnya, banyak melalaikan perintah Allah, banyak meninggalkan perintah Allah, alias sakit rohaninya. Mari kita doakan yang sedang sakit, apapun jenis sakitnya yang sedang dideritanya, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai para remaja, idolakan Rasulullah, akhlaknya sangat mulia, ikutilah Rasulullah. Wahai para remaja, idolakan Rasulullah, akhlaknya sangat mulia, ikutilah Rasulullah. Niscaya engkau bahagia, selamat di dunia, di akhirat masuk surga bersama Rasulullah. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada. Rasulullah martabatnya tinggi, laksana bagi rembulan, wajahnya sangat indah, laksana cahaya terang. Rasulullah martabatnya tinggi, laksana bagi rembulan, wajah
cintailah Rasulullah, beliau kekasih Allah, agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Cintailah Rasulullah, beliau kekasih Allah, agungkanlah pangkat nabinya, beliau utusan Allah. Balikanlah agamamu, yaitu agama Islam. Balikan agama itu tidak dipandang dosa. Sholli wa sallim daiman ala madad. Sholli wa sallim daiman ala madad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-majbur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hanan ya Hanan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, rahimakumullah wa a'lakumullah wa hafidhakumullah. Setiap kita orang yang beriman, terutama bagi orang yang sudah mempunyai anak, yaitu kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari azab api neraka yang sangat panas. Jadi kewajiban kedua orang tua, terutama ayah sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, diperintahkan, diwajibkan untuk menjaga keluarganya, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dengan cara mendidik keluarganya dengan pendidikan agama, terutama pendidikan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf.
Karena tauhid, fikih, tasawuf ini 3 serangkai ilmu dalam Islam yang paling pokok. Sehingga dalam Al-Quran surah yang ke-66 yaitu surah At-Tahrim juz yang ke-28 ayat yang ke-6, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Berarti dalam ayat ini Allah memanggil kita, setiap orang yang beriman, apapun warna kulitnya, apapun bangsa dan bahasanya, dimanapun mereka bertempat tinggal, setiap orang yang beriman dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Maka oleh karenanya siapapun yang merasa dirinya beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, yang di hatinya ada iman, harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena memang jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kira-kira Bapak merasa terpanggil nggak Pak? Coba rasakan dalam hati ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Pertanyaan saya, Bapak merasa terpanggil enggak dengan panggilan Allah dalam ayat ini? Terpanggil. Kalau enggak merasa terpanggil, nah perlu dipertanyakan keimanannya itu. Jangan-jangan imannya udah rusak tuh. Jangan-jangan imannya kayak si Imin. Harus merasa terpanggil. Oh, saya dipanggil sama Allah nih. Harus merasa terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ku, kata Allah, peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian. Ku ini itu diambil dari kalimat fi'il madi, lafad, waqaf, yaqi, wikoyatan, wa maukon, bahwa wakin, wajaka, maukiun, ki, lataki, maukon. Jadi asalnya dari lafad waqaf. Jadi kemudian ditasrif dengan tasriful istilahi menurut ilmu sorof, maka menjadi fi'il amar ki. Kalau ki ini dihitobkannya kepada mufrad mujakan khotob, ditujukannya kepada satu orang laki-laki yang hadir di depan kita. Bahasa Arabnya ki, jagalah olehmu. Tapi kalau yang diperintahnya banyak, yang diperintahkan untuk menjaganya banyak, maka ki dikasih waw jamak menjadi ku. Nah, kalau 2 orang kia, kalau banyak ku. Ki, kia, ku. Ku artinya peliharalah oleh kalian, jagalah oleh kalian, angkusakum akan diri kalian. Jadi setiap orang yang beriman dalam ayat ini oleh Allah diperintahkan untuk memelihara dirinya, untuk menjaga dirinya, wiqayatun nafsi min iqabillah, untuk menjaga dirinya dari azab Allah. Jangan sampai kita terkena azab Allah nanti di akhirat, dibakar di neraka. Emang enak dibakar di neraka? Panas. Jangankan api neraka, api dunia aja panas. Panasnya api dunia jika dibandingkan dengan panasnya api neraka itu nggak seberapa, nggak usah api neraka. Batu terkecil yang ada di dasar jurang api neraka, seandainya diambil oleh malaikat, itu batu yang terkecil dari dasar neraka, kemudian dilemparkan oleh malaikat ke alam dunia, seketika alam dunia ini luas, yang begini luas hancur seketika. Itu baru batunya. Lalu bagaimana kalau umpama yang dilempar badan kita ke neraka? Mending kalau mati di sana tidak ada kematian. Ulama nadidat juluduhum badalam juludan ghairu al yajul ajab. Ketika kulit
kulit mereka hangus terbakar, badannya hancur, berantakan. Oleh Allah diganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi, diganti lagi, dibakar terus menerus. Liyadzukul azab, supaya mereka dapat merasakan betapa dahsyatnya, hebatnya, kerasnya azab Allah di akhirat. Nauzubillah min. Jangan sampai. Makanya kita diperintahkan dalam ayat ini untuk berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sekuat tenaga memelihara diri kita, menjaga diri kita dari api neraka. Tapi dalam ayat ini Allah tidak hanya memerintahkan kepada diri kita untuk menjaga diri kita dari neraka, akan tetapi juga kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita. Jadi kita jangan egois, jangan bersikap kapitalisme, mementingkan diri sendiri. Yang penting saya selamat dari neraka. Masa bodoh dengan istri saya, masa bodoh dengan anak saya. Itu namanya dayus. Orang seperti ini gak akan masuk surga. Artinya setiap kepala rumah tangga, setiap kepala keluarga diperintahkan, diwajibkan, di samping untuk memelihara, menjaga dirinya dari api neraka, juga mereka para orang tua diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk memelihara, menjaga keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia yang durhaka dan batu. Jadi bahan bakar api neraka bukan premium, pertalit, pertama, solar, bukan. Tapi yang dijadikan bahan bakar api neraka oleh Allah adalah manusia kafir, manusia yang ingkar, manusia yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan batu. Nah, kita jangan sampai oleh Allah nanti dijadikan bahan bakar api neraka. Nauzubillah min dzalik. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, yang bengis, yang disebut malaikat Jabaniyah. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Ma'amarahum, atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Menurut keterangan dalam ayat lainnya, itu setiap satu orang ahli neraka itu akan disiksanya oleh 19 orang malaikat Jabaniyah. Malaikat Jaban itu malaikat yang oleh Allah tidak diberi perasaan belas kasihan, tidak diberi perasaan kasihan, yang ada perasaan bengis. Kalau udah nyiksa terus, walaupun yang disiksa udah kewalahan, udah kesakitan, malah dikencengin siksaannya. Itu malaikat Jabaniyah. Serem malaikatnya, nggak percaya nanti ketemu di sono. Tapi mudah-mudahan kita jangan ketemu deh. Nauzubillah dzalik, amit-amit. Masya Allah. Nah, terakhir, yuk kita jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Dengan apa kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Pertama, dengan menjaga iman kita. Jangan sampai iman kita rusak. Bahkan kalau perlu iman kita perkuat, kita perkokoh, kita pertebal, kita perbaharui. Ibarat HP dicas supaya tidak ngedrop, supaya HP-nya bisa berfungsi, bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk telepon dan menerima telepon. Maka baterainya jangan sampai ngedrop. Dicas. Itu iman dicas. Cara mengecas iman supaya kokoh, supaya kuat adalah bikasroti qauli la ilaha illallah. Memperbanyak zikir la ilaha illallah. Yang kedua, yuk kita jaga diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita dari api neraka dengan cara bertakwa kepada Allah. Iman saja tidak cukup.
Al iman uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang dan pakaian iman adalah takwa. Jadi kalau kita modalnya iman saja, tidak bertakwa kepada Allah, itu ibarat orang telanjang kemana-mana. Nah, supaya sempurna keimanan kita, maka hiasi keimanan kita bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah, yaitu iqayatun nafsi min iqabillah bintisali awamirillah wajtinabi nawahihi, dengan cara menjaga diri dari ajab Allah, caranya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang kedua. Satu dengan iman, dua dengan takwa. Yang ketiga, bil akhlakil karimah. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka bil akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi udillillah yauma la udilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asbiyaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendidik anak-anak kita, generasi yang akan datang, dengan 3 macam perkara. Pertama, hubbi nabikum, didik anak-anak kita agar mereka mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling mendasar. Karena kalau sudah ada cinta di hati seseorang terhadap Nabi Muhammad, maka insya Allah kelak di kemudian hari ia akan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena sudah ada cinta kepada beliau. Ini paling mendasar, paling pokok. Yuk kita didik anak-anak kita. Maka kita bersolawat di depan anak-anak kita. Ketika kita menina bobokan anak-anak kita yang masih kecil, yang masih bayi, baca solawat. Baca solawat, perbanyak baca solawat di depan anak-anak kita, mengenalkan nama Rasulullah kepada mereka. Sebelum anak kita mengenal nama-nama yang lainnya, yang paling pertama kali harus kita kenalkan sebuah nama di hadapan mereka adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lantunan bacaan solawat. Kemudian wahubbi ahli baitihi. Yang kedua, didiklah anak-anak kalian agar mereka mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah. Karena di dalam kitab Jami'ul Akhbar halaman 204 dijelaskan, man abghadu itrati bahwa mal'unun wa munafiqun khasirun, barang siapa yang di hatinya ada kebencian kepada keturunanku, kepada anak cucuku, kepada ahlul baitku, bahwa mal'unun, maka orang itu dilaknat oleh Allah, wa munafiqun, dan dia adalah orang munafik yang nyata, khasirun, yang akan merugi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. La yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqiyun wa la yabghuduna ahlal bait illa munafiqun syaqiyun. Tiadalah seseorang mencintai ahlul bait Rasulullah melainkan ia orang mukmin yang bertakwa, dan tiadalah seseorang membenci ahlul bait Rasulullah melainkan ia adalah orang munafik yang akan celaka di akhirat. Na'udzubillah min. Itu hadis itu ada dalam kitab As-Sahihatul Mufriqah halaman 230. Hafal, ya hafal, dihafalkan heula. Yang ngapalkeun heula ini sembarangan. Memang gampang hanya bisa ceramah. Ngapalkeun heula, kuing teh ngapalkeun heula. Mutolaah heula, terus sembarangan asal ngomong ieu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yuk kita didik anak-anak kita qiraatil Quran agar mereka bisa membaca Quran. Bahkan bukan hanya sekedar bisa membacanya, tapi juga memahami isi kandungannya. Bahkan bukan hanya sekedar bisa membacanya, memahami isi kandungannya. Didik anak-anak kita agar mereka mau mengimplementasikan, mengaplikasikan, merealisasikan
ajaran Al-Quran diterjemahkan, direalisasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga anak-anak kita mereka hidup dipimpin oleh Al-Quran. Itulah 3 macam perkara yang wajib kita berikan kepada anak-anak kita generasi akan datang. 1, didik anak-anak kita agar mereka mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2, didik anak-anak kita agar mereka mencintai Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, didik anak-anak kita agar mereka bisa membaca Quran. Jangan sampai orang tua meninggal dunia, anaknya satu pun tidak ada yang bisa baca Quran. Begitu orang tua meninggal dunia, anaknya cuma bisa nangis. Coba, padahal harta yang paling berharga adalah anak yang soleh. Orang tua meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang soleh, maka setiap kali anak yang soleh, anaknya yang soleh berbuat baik, beribadah, itu pahala terus otomatis ngalir kepada orang tuanya. Itulah yang disebut 3 perkara yang tidak akan pernah putus pahalanya, terus mengalir ke alam kubur walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Pertama, sodakotun jariyah, sodakoh jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, awaladun solihun, yadulah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yuk kita berjuang, kita korbankan waktu, korbankan pikiran kita, korbankan harta untuk mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi waladun solihun, anak yang soleh. Itulah harta yang paling berharga, anak yang soleh. Setelah kita mati nggak ada yang kita harapkan kecuali doa dari anak yang soleh. Pangkat jabatan udah nggak dibutuhkan lagi, hanya mengharapkan doa dari anak soleh. Para jamaah, demikian barangkali materi taklim yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya, walaupun singkat, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan terutama bisa diamalkan. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada kesempatan malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih pada Allah wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi